Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi ya di Wiraberi Corner. Dan kali ini saya ajak Anda ke suatu wilayah yang ada di pinggiran Tretes ya. Mungkin ada yang nanya ya, di mana sih pinggiran Tretes itu? Nah, pinggiran Tretes itu saya juga bingung ya. Yang ada di pinggiran Tretes itu ada di mana? Tapi saya akan benar-benar menuju ke wilayah yang benar-benar pinggir ya. Apakah itu yang disebut sebagai pinggiran? Ya, Anda sendiri yang akan menilainya ya. Dan kali ini saya akan menuju ke wilayah paling barat di daerah Tretes ya. Tepatnya itu di daerah Pesanggerahan ya. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Kali ini saya lewatnya itu startnya itu mulai dari daerah Gang Waringin ya. Terus kemudian ini bisa dilihat di sini sepertinya ada bangunan udah lama ya, mungkin ini merupakan bangunan Belanda, mudah-mudahan nggak salah ya. Terus kemudian di sebelah sini ini ada bangunan yang sudah direnovasi. Kalau dulu bangunannya itu kayak tempat peristirahatan yang udah lama gitu, tapi sekarang udah dibongkar, diganti lagi. Terus kemudian yang ada di sini guys, ini merupakan tempat yang namanya Gang Keramat ya. Mudah-mudahan saya bisa review lagi tempat ini. Terus kemudian setelah saya lewat Gang Macan ya, saya akan masuk ke arah pinggiran sebelah baratnya Tretes di Pesanggerahan itu melalui Gang Anggrek sini. Oke. Nah, ini saya masuk ke sini. Ini ada gang yang nanti akan tembus langsung terus gitu ya. Nah, ini jalan terus dan nanti akan sampai menuju ke bagian paling pojok ya. Nah, oke. Jadi suasananya kayak gini. Oke deh guys, yang ada di sebelah kanan saya ini ada ada Hotel Ina ya. Nah, ini bagian selatan Hotel Ina. Ini suasananya kayak gini. Nah, di balik pagar kawat tadi itu yang ada di sebelah kanan itu ada Hotel Ina. Terus kemudian yang ada di sebelah sana itu merupakan daerah yang saya katakan merupakan pinggiran dari Tretes ya. Ini dari kejauhan guys ya, dari arah sini ini bisa kita lihat ada beberapa rumah di sana dan di situ udah campur sama hutan ya. Oke, di sini ada rumahnya sepertinya udah bongkar ya, mungkin untuk dibikin baru lagi ya. Jadi seperti itu. Terus di sini ada bangunan rumah lagi. Ini udah di pinggir dari dari Tretes gitu loh. Oh ya, untuk daerah Pesanggerahan sendiri, Pesanggerahan itu merupakan wilayah dari Tretes yang asli gitu loh ya. Karena banyak ya orang yang yang ngomong kalau daerah Taman Wisata Pecalukan itu juga Tretes, tapi yang saya tunjukkan saat ini memang benar-benar Tretes. Dan saya beberapa kali bikin video, dan videonya itu meskipun daerah Pecalukan, kadang-kadang saya juga tulisin Tretes ya. Ini sebenarnya bukan bermaksud untuk mengacaukan ini. Tapi beberapa kali saya udah jelasin ke Anda semuanya bahwa yang disebut sebagai Tretes itu ya sebenarnya wilayah ini aja guys ya, wilayah Pesanggerahan, Gang Sono, Gang Dahlia, terus kemudian Gang Anggrek ini. Pesanggerahan itu meliputi Gang Anggrek, terus kemudian Gang Sekolahan, terus Gang Flamboyan ya, Gang Keramat atau Gang 77. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini saya akan menuju ke wilayah pinggiran yang benar-benar pinggiran. Mudah-mudahan nggak salah, saya akan melewati jalan ini ya. Oke, ini suasananya seperti ini kalau
pagi hari memang banyak orang beraktivitas di dalam rumah ya, dan jadi agak-agak lengang gitu. Tapi meskipun begitu ya tetap ada sih yang keluar rumah atau mungkin membeli sesuatu gitu ya, pasti ada aja. Dan saya melewati sini, dan kalau kita ngobrolin tentang tempat ini masuk ke Gang Anggrek juga ya, Gang Anggrek 4 gitu guys. Dan di tempat ini saya udah pernah udah pernah saya upload di video sebelumnya. Oke. Dan tempat ini kalau menurut saya sih kurang terawat dengan ini, karena dijadikan tempat untuk pembuangan sampah ya. Jadi bisa dibayangkan di bagian atasnya itu, di sebelah kiri saya ini kan ada ada bangunan, dan di atasnya itu ada hotel yang sekarang juga udah beralih fungsi karena ada tulisannya disewakan atau dikontrakkan gitu loh ya. Nah, jadi kayak gitu, jadi beralih fungsi. Jadi memang ini kondisi yang ada belakang ini memang begitu sepi, akhirnya membuat orang jadi mengubah strateginya. Oke, kalau tadi kita udah melewati tempat pembuangan gitu ya, sampah gitu ya, dan di sini ini ada penduduk. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya sampah itu merupakan permasalahan kita bersama, bukan biarlah menjadi masalah bagi orang-orang yang ada di tempat ini, yang tinggal di sini, karena mungkin salah sendiri mereka tinggal di sini. Tuh enggak guys ya, harusnya itu kita semuanya lebih memanusiakan siapapun ya, meskipun tempatnya di tempat yang seperti ini, tapi tetap kita harus hormati apa yang yang mereka tinggali gitu loh. Jadi jangan kita mentang-mentang tempat ini bukan tempat yang bisa dikatakan tempat yang umum gitu ya, terus kemudian dipakai untuk pembuangan sampah. Harusnya sih memang sudah mulai ada solusi untuk sampah ini sendiri ya. Kalau untuk saya sendiri sih saya udah mulai mungkin sedikit aja ya, karena nggak bisa benar-benar langsung dengan cara ya. Mungkin kalau kita punya sampah basah ya, jangan kita langsung buang, karena itu masih bisa kita manfaatkan menjadi pupuk organik kayak gitu. Terus kemudian untuk plastiknya sendiri, nah ini yang agak susah guys karena plastik itu kan memang membutuhkan pendaur ulangan tersendiri. Kalau mau ini sih seperti bungkus deterjen, mungkin kalau kalau kreatif bisa dijadikan tas, bisa dijadikan taplak kayak gitu. Tapi ini juga memerlukan biaya, memerlukan tenaga untuk belajarnya gitu, dan kadang-kadang nggak semua orang itu mau untuk diajak kayak gitu. Nah ini memang sangat sangat bisa dikatakan memprihatinkan gitu loh. Terus kemudian memang saya pernah menemukan di daerah Prigen ya dan sekitarnya ini ada orang-orang asing yang peduli dan bisa mungkin mudah-mudahan menularkan. Cuman kadang-kadang ya sangat disayangkan ya perilaku dari orang Indonesia sendiri yang membuang sampah seenaknya ya gitu. Dan orang asing tersebut dan keluarganya malah seperti orang yang benar-benar konyol gitu loh, mengumpulkan sampah, sementara orang yang lewat nggak hanya warga nggak warga lokal, tapi juga bukan pendatang ya, seperti
pengunjung ya, seperti tamu yang datang ke ke Treptes, atau mungkin ya istilah pengunjung gitu lah, pengunjung wisatawan lah gitu yang datang ke sini, tiba-tiba lewat terus kemudian melihat ada tempat yang sepi, langsung deh dibuang satu plastik gitu di pinggir jalan. Nah ini kalau menurut saya sih bukan suatu hal yang baik untuk dilakukan ya, karena Anda mungkin dalam mobil bersih gitu ya, tapi Anda membuat dengan membuang seperti itu akan mengakibatkan Anda juga membuat orang lain jadi tidak nyaman gitu loh. Jadi bisa bisa dibayangkan bagaimana kondisi kepribadian dan perilaku masyarakat Indonesia saat ini yang sudah mulai egois ya. Harusnya sih saling mengingatkan, saling menjaga kayak gitu, tapi kenyataannya nggak seperti itu guys ya. Jadi sekarang kita malah harus belajar dari orang Eropa tentang solidaritas dengan orang lain. Wah, ini sebenarnya budaya Indonesia ya, budaya kita sendiri yang ternyata kita malah menirunya dari orang asing gitu. Terus untuk masalah sampah lagi ya, sampah itu memang ini masalah yang sangat berat ya untuk dihadapi ya. Jadi ya harus kalau beberapa orang yang mungkin cari jalan mudahnya ya dengan cara dibakar itu ya. Karena di Indonesia sendiri masih, katanya sih ada yang ngomong gitu, di Indonesia sendiri masih belum ada undang-undang yang atau mungkin masih kalaupun ada masih ringan untuk hal yang kayak gitu. Ya, tapi saya sendiri sih kurang paham kayak gitu ya. Mungkin aja ada pembakaran kayak gitu, mungkin dilarang, cuman tidak begitu ketat ya. Oke, di daerah sini ternyata cukup bagus juga gitu loh. Kalau misalnya di sini dijadikan spot foto, sebenarnya keren loh guys ya. Cuman ya tadi sampah yang ada di sini di balik tempat wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya, ternyata menyimpan segudang masalah ya. Salah satunya adalah ini guys. Oke, di bagian bawah itu ternyata masih ada rumah, tapi saya nggak lanjutin. Sampai di sini saja saya karena saya nggak mengerti medan di sini, karena di bawah sana itu udah ada jurang juga ya, ada air terjun. Jadi saya nggak ngerti, takutnya sih ada ular atau apa gitu yang mungkin membahayakan, karena dalam kondisi yang rimbun kayak gini apapun bisa terjadi loh guys ya. Jadi seperti ini guys. Oke, pemandangannya kalau dilihat cukup lumayan ya, cukup bagus gitu loh di sini. Cuman ya yang seperti saya katakan tadi, kepeduliannya memang agak-agak kurang ya, bahkan sangat-sangat kurang gitu. Karena kalau misalnya sampah basah aja lah, kita ngobrolin sama sampah yang basah kita olah sendiri, ini bisa jadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Dan saya pernah mempraktekkan guys ya. Saya dari cucian beras, terus kemudian dicampur dengan potongan dari sampah kulitnya buah, sayur gitu ya, yang sisa-sisa gitu, ternyata bisa jadi pupuk yang lumayan gitu loh, dan bisa menghasilkan tanaman seperti tomat atau ini tuh benar-benar subur dan buahnya itu besar-besar. Nah ini sebenarnya dari kita sendiri sih ya guys ya, kita harus banyak banyak belajar, kita harus menyelami
Mungkin bisa jadi kita membaca, cari di Google atau apapun lah gitu ya, untuk memperkaya wawasan kita supaya kita nggak nggak terlalu tertinggal lah gitu loh. Masalah sampah ini memang harus kita coba sedikit demi sedikit kita benahi gitu ya. Dengan begitu ya kita nggak akan malu ya kalau kita berhadapan dengan orang asing, karena orang asing setiap datang ke Indonesia yang diomongkan masalah sampah, karena sampah itu ada di mana-mana. Dan saya pernah melemparkan sebuah joke yang sebenarnya ini suatu hal yang biasa ya, seperti yaitu lahir orang Indonesia, dan di Indonesia itu tempat sampah itu ada di mana-mana, tempat sampah itu luas gitu ya. Tapi ternyata orang asing ngomongnya bahwa ngomongnya lain, bahwa katanya itu menurut saya gitu. Joke seperti itu nggak lucu gitu loh. Bahkan itu menimbulkan orang yang yang tadinya itu mungkin nggak punya kesempatan untuk atau mungkin kepeduliannya itu memang sudah kecil dari sananya, malah diberi tempat kayak gitu guys. Oke. Nah ini kalau dilihat ada batu gilang namanya ya, di sini disusun. Ini keren banget ini guys ya. Jadi terlihat seperti kalau di TV kayak ini ya, kayak di film-film itu ya lo guys ya, kayak di Irlandia. Udah kayak di Machu Picchu juga ya. Oke, ini sesuatu yang benar-benar luar biasa yang tersembunyi di sini, yang nggak yang pokoknya yang lolos dari pengamatan kita. Ternyata ada juga tempat kayak gini di daerah Tretes. Oke guys, makasih ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Mudah-mudahan dari yang uraian saya itu bisa paham ya. Dan maksudnya paham tentang daerah pinggiran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.